Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Cakri Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, tak kurang suatu apa. Oke Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kali ini kami akan membahas masalah efek pembelajaran jarak jauh bagi kesehatan guru dan siswa. Dan juga nanti akan kita serahkan tip-tip untuk pelaksanaan PJJ agar dapat berjalan dengan aman dan sehat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, silahkan simak tutorial Cakri berikut ini. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan sistem, ya, agar dapat optimal sesuai dengan keperluan, kekurangan dan keterampilan manusia. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas masalah apa saja yang menjadi efek samping bagi kesehatan guru dan siswa saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang sering dikeluhkan Bapak Ibu sekalian saat pembelajaran jarak jauh yaitu keluhan nyeri pada otot rangka, yaitu diantaranya sakit pada bagian bahu, sakit pada bagian punggung, kemudian sakit pada bagian leher. Kemudian apa isu ergonominya? Yaitu pengaturan sarana atau tempat pembelajaran yang tidak ergonomis. Kemudian yang kedua, istirahat atau jeda yang kurang, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah kecemasan dan stres, ya. Isu ergonominya apa? Yaitu terbatasnya penguasaan media pembelajaran. Ini biasanya bagi Bapak Ibu guru. Kemudian gangguan akses internet, ini juga bisa menimbulkan kecemasan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terbatasnya waktu mempersiapkan bahan pengajaran, ya, itu juga sangat berpengaruh stres bagi Bapak Ibu guru. Kemudian kesulitan asesmen hasil pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu berikutnya adalah jenuh dan kurang tertarik, yaitu isu ergonominya apa? Yaitu metode pengajaran yang monoton, ya. Kemudian metode yang one size fit all, ini bagi guru apabila daring sudah diterapkan maka dianggap oleh guru itu cocok bagi semuanya. Belum tentu Bapak Ibu, ada sebagian siswa yang tidak cocok karena apa? Tidak memiliki akses internet dan sebagainya. Nah ini nanti harap dipecahkan bersama oleh Bapak Ibu guru. Kemudian interaksi antar siswa yang rendah, jadi komunikasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu masih kurang, ya, sehingga bisa menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Berikutnya Bapak Ibu, kelelahan mata dan kerusakan mata. Isu ergonominya apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu durasi penggunaan komputer itu yang terlalu lama, ya. Setelah selesai belajar maka siswa masih terus menggunakan komputer untuk mengerjakan PR, untuk bermain dan bergame ria dan sebagainya. Itu harap nanti diatur oleh Bapak Ibu guru agar tidak demikian, agar istirahat atau jedanya itu bisa terpenuhi oleh siswa. Kemudian lainnya Bapak Ibu sekalian, rendahnya efektivitas belajar, ya. Isu ergonominya apa? Interaksi antara siswa dan guru juga rendah. Nah ini harap dibikin sedemikian rupa sehingga PJJ itu dapat dilakukan dengan interaksi antara guru dan siswa itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian dilakukan apa? Kontrol kualitas yang tidak berjalan, isu ergonominya silakan dilakukan kontrol yang lebih baik, ya. Contoh sederhananya Bapak Ibu bisa menanyakan, misalkan setelah memberikan materi bisa ditanyakan, anak-anak sudah dibaca itu materi yang saya berikan dan sebagainya. Itu merupakan kontrol Bapak Ibu, ya, sehingga kontrol yang diberikan oleh guru akan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya adalah resiko obesitas Bapak Ibu sekalian, ya. Isu ergonominya yaitu kurangnya pergerakan atau aktivitas fisik. Nah ini bagi Bapak Ibu guru yang memiliki bakat gemuk, ya, seharusnya saat pembelajaran daring seperti ini harus melakukan pergerakan-pergerakan yang cukup, ya, sehingga nanti tidak terlalu beresiko menjadi obesitas. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah tip yang harus kita lakukan, yaitu diantaranya, ya, satu, pilihlah tempat belajar yang tenang dan memiliki pencahayaan yang cukup. Itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Yang kedua,
Atur letak penggunaan komputer sedemikian rupa agar jauh dari pencahayaan langsung ya, yang membuat silau mata. Nah itu silakan nanti diatur, dikondisikan sehingga murid-muridnya tidak melakukan hal yang seperti itu. Kemudian pastikan kecerahan layar monitor Bapak Ibu, jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Kemudian juga posisi tubuh ya, tempat untuk duduk dan sebagainya harus yang ideal ya. Kemudian meja jangan terlalu tinggi, kemudian gunakan bantal ya untuk meninggikan alas kaki dan sebagainya. Kemudian juga ada kursi yang terlalu tinggi biasanya ya, gunakan box untuk mengganjal kaki agar tidak menggantung ya. Ini untuk kesehatan Bapak Ibu guru dan murid ya. Nih gambarnya seperti ini Bapak Ibu, yang ideal adalah tangannya itu harus lurus ya, kakinya jangan menggantung seperti ini ya. Kalau kaki yang menggantung seperti ini juga nggak baik bagi kesehatan. Kemudian tangannya kalau tidak lurus seperti ini juga tidak baik bagi kesehatan ya. Kalau kurang tinggi, kursinya juga bisa diganjal dengan bantal dan sebagainya. Itu agar membuat ideal dalam melakukan pelajaran jarak jauh. Oke Bapak Ibu sekalian, kemudian sesekali posisi tubuh dapat divariasikan dengan menggunakan laptop di lantai ya, tetapi tidak boleh lebih dari 30 menit. Kemudian jangan menggunakan laptop sambil rebahan atau berbaring, ini tidak baik bagi kesehatan Bapak Ibu sekalian ya. Yang berikutnya adalah gunakan bantal untuk sandaran ya. Misalkan porsinya terlalu jauh untuk bersandar, maka gunakan bantal untuk melakukan sandaran itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, jika menggunakan laptop di atas meja ya, ini gunakan kotak atau penyangga laptop agar tingginya sama dengan mata ya, sejajar dengan mata. Kemudian gunakan mouse atau keyboard tambahan agar terpisah dari laptop ya, agar pergerakan tangan itu dapat bebas ya, agar tidak menekuk ya, mengurangi resiko carpal tunnel syndrome ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, sehingga kesehatannya akan lebih terjaga. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, jika menggunakan desktop di meja ya, ini ketinggian sisi atas monitor itu sejajar dengan tinggi mata duduk ya. Kemudian jarak monitor kurang lebih 50-70 cm dari mata. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, atur juga ukuran fontnya agar mudah terbaca oleh mata, jangan terlalu kecil ya, jangan terlalu besar juga ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian jika menggunakan laptop di lantai Bapak Ibu sekalian ya, jangan lebih dari 30 menit ya. Gunakan penyangga, banyak itu yang dijual di pasaran itu, penyangga yang harganya 15.000, 20.000 banyak itu ya. Sehingga bisa bervariasi, kita melakukan pembelajaran di meja atau sambil dengan duduk ya, tapi harus melihat aturan-aturannya. Oke Bapak Ibu sekalian, kemudian tip yang kedua, metode pembelajaran bagi guru ya. Optimalkan konsentrasi siswa di 20 menit pertama. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Karena konsentrasi awal dari siswa itu paling bagus adalah di 20 menit pertama. Kemudian pastikan koneksi internet itu sudah berjalan dengan lancar saat Bapak Ibu memulai pembelajaran online ya, agar tidak terganggu nantinya. Kemudian terapkan metode pembelajaran campur atau hybrid learning Bapak Ibu sekalian ya. Jadi diselang-seling ya, antara tatap muka dengan pembelajaran mandiri ya. Tatap muka adalah sinkronus ya, menggunakan media seperti Zoom, bisa Google Meet dan sebagainya, itu adalah menggunakan tatap muka interaktif. Kemudian pembelajaran mandiri menggunakan apa? Bisa Google Classroom, Google Drive, Google Sheet dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu sekalian, kemudian sediakan klub minat dan bakat virtual ya. Di luar jam pelajaran bagi Bapak Ibu sekalian, silahkan murid diberikan kebebasan untuk menekuni bakat dan minat mereka ya, seperti musik ya, melukis, memasak, menulis, robotik dan sebagainya. Kemudian gunakan variasi metode pembelajarannya ya. Contoh, gunakan diskusi kecil ya, gunakan kuis ya. Kuisis itu bagus Bapak Ibu ya, kuis interaktif yang fun and game.
Kemudian untuk jenis asesmen tidak harus berupa tes tertulis online ya, bisa berkunjung ke rumah bisa, tes lisan bisa, presentasi tugas juga bisa. Kemudian gunakan pembelajaran yang berbasis audio video sistem ya, multimedia ya, secara berimbang, sehingga nanti siswa itu dapat terkontrol, siswa itu dapat suka yang video, suka yang audio, atau suka yang teks seperti itu ya. Kemudian usahakan waktu belajar yang fleksibel Bapak Ibu sekalian, agar siswa dapat belajar mengatur waktunya ya, dapat berkreasi tanpa harus selalu diawasi oleh gurunya ya. Sesekali guru masuk ke kelas virtual di Google Classroom misalkan, sesekali tidak mengawasi siswa agar siswa dapat berdiskusi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tip yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pengaturan istirahat belajar dan kegiatan di rumah ya. Ini bagi siswa, jika menggunakan komputer ya, terapkan aturan 20-20-20 ya. 20 menit pertama belajar di hadapan komputer, kemudian alihkan pandangan mata ke objek yang berwarna hijau sejauh 20 feet atau 6 meter selama 20 detik. Ini akan berguna bagi kesehatan mata Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian sesudah menggunakan komputer Bapak Ibu selama 2 jam, maka lakukanlah istirahat selama 15 menit. Pasti akan jenuh Bapak Ibu ya. Lakukan stretching ya, bisa menggerak-gerakkan tubuh, menggerak-gerakkan badan, ngulet ya, dan lain sebagainya. Itu sangat perlu, karena nanti kalau tidak maka akan kaku-kaku semua ini tubuh nanti Bapak Ibu sekalian ya. Itu adalah tipnya. Setelah 2 jam Bapak Ibu harus istirahat 15 menit. Kemudian Bapak Ibu optimalkan waktu saat tidak belajar ya, dengan kegiatan yang menyenangkan seperti bermain, boleh ya, memasak, membuat kerajinan ya, menyiram tanaman, atau gerakan fisik sederhana lainnya, atau bermusik ya, yang suka musik, gurunya juga gitaran sebentar ya, istirahat untuk mengendorkan pikiran. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah variasikan ya kegiatan di rumah dengan permainan atau olahraga tradisional. Kenapa olahraga tradisional Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu silakan anjurkan muridnya tidak selalu menggunakan HP terus-menerus ya. Setelah belajar seharian maka tetap menggunakan HP untuk main game. Nah, itu makanya di sini kita anjurkan menggunakan olahraga atau bermain tradisional. Kemudian lakukan olahraga yang teratur ya, untuk meningkatkan kebugaran. Kemudian yang ketiga ini tidak perlu, nggak apa-apa, karena ini hanya bersifat memonitor kesehatan lewat gadget ya. Misalkan detak jantungnya itu berapa, sehat enggak, itu juga boleh digunakan sebenarnya, tapi tidak wajib. Pastikan ya untuk tidur yang cukup bagi Bapak Ibu ya, untuk siswa dan gurunya agar tetap bugar dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Berikutnya adalah kunci sukses learning from home bagi guru ya, yaitu yang pertama, 1. Fokus pada sasaran pengajaran untuk mendapatkan rancangan metode asesmen dan metode pembelajaran yang sesuai ya. Kombinasikan berbagai metode pembelajaran yang ada, sehingga jangan beranggapan bahwa dengan daring saja itu sudah cukup, tetapi ada kalanya yang tidak bisa daring Bapak Ibu bisa kunjungi ke rumah ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya yang nomor 2 adalah alokasikan waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan bahan pembelajaran yang sebaik mungkin. Ini sangat diperlukan bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai saat memberikan pembelajaran itu Bapak Ibu terlihat tidak siap ya, ini akan mengganggu konsentrasi siswa. Kemudian yang berikutnya, manfaatkan keunggulan pembelajaran online ya, bisa anytime, any place, anywhere, bisa diakses di manapun, bisa diakses kapanpun, di mana saja, oleh siapa saja ya. Kemudian pahami bahwa siswa beragam dalam mengakses internet ya, karena ada salah satu yang tidak bisa, ada beberapa yang bisa dan sebagainya. Itu silahkan dipahami gayanya sehingga tidak bersifat one size fit all, artinya satu metode bisa untuk semuanya.
ya. Yang nomor 5, Bapak Ibu, pahami adanya berbagai gaya belajar siswa ya. Ada yang senang dengan visual, ada yang senang dengan audio ya, ada senang yang dengan logika dan lain sebagainya. Itu silakan Bapak Ibu dalami sehingga nanti akan dipilah-pilah, sehingga ada beberapa kelompok siswa yang harus ditangani secara berbeda dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang nomor 6, ciptakan kolaborasi yang baik antara orang tua dan siswa ya. Berikan feedback juga ya Bapak Ibu sekalian. Dari orang tua itu juga akan sangat bagus feedbacknya bagi Bapak Ibu sekalian dalam memberikan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang nomor 7, Bapak Ibu sekalian, upayakan agar penyampaian dari kurikulum pembelajaran online ini tidak semuanya diajarkan ya, sehingga bikin stres bagi siswa dan orang tua. Berikutnya adalah kunci sukses learning from home bagi siswa. Yang pertama adalah kondisikan diri sebagaimana belajar seperti reguler ya bagi siswa ini ya. Mandi pagi, pakaian yang rapi ya. Kemudian waktu belajar juga di pagi hari dan sebagainya. Ini agar membiasakan Bapak Ibu ya siswanya itu sama seperti pembelajaran secara offline, jangan sampai rembesen wis ikut Vicon dan sebagainya ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, pahami gaya belajar Anda. Ya, ini bagi siswa ini ya Bapak Ibu, ya dipahami senang mendengarkan, senang membaca atau senang melihat video dan sebagainya ya. Kemudian cari bahan pembelajaran yang terkait sebanyak mungkin dari internet ya. Kemudian yang terakhir, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, yang nomor 4 itu selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Enjoy your life dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Oke Bapak Ibu sekalian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, bagi guru dan bagi siswa, sehingga apa yang saya sampaikan ini dapat diaplikasikan di pembelajaran Bapak Ibu secara daring, sehingga akan menciptakan pembelajaran jarak jauh yang aman dan sehat, terutama ya tetap menggunakan masker akan selalu sehat ya. Oke Bapak Ibu sekalian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di pertemuan Cakri berikutnya.